Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ibu bapak yang saya hormati, wabil khusus pengurus Masjid Sabilillah Serti Kidul, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, estunipun subuh menika Dr. Agus ingkang badhe paring kajian, ananging kula mendadak dihubungi Pak Abdul Haris supados ngantos panjenengan mboten napa-napa nggih, kula ingkang ngantos nggih. Kok mboten mantep asal. Mergi ingkang dipun kadang-kadang lak Dr. Agus. Lah kula niki mboten dokter. Kados ingkang dipun aturaken wau, kula mantan dukun. Dados rumiyin kula beberapa tahun menggeluti dunia perdukunan, yang dimana dunia perdukunan zaman sekarang itu beda dengan perdukunan zaman dahulu. Jadi sekarang itu ada sekolahnya, bahkan saya sekolah sampai S2 perdukunan, Master Reiki. Jadi saya mendapat 2 gelar Master Reiki dan Master Tumo. Jadi Rusian MPD itu saya sekolah, Master Pendidikan, bukan Master Perdukunan, bukan. Tapi saya seorang Master. Dan kemudian Allah, ini termasuk jin mengganggu juga. Jadi ketika saya membuat kajian di mana-mana itu biasa ada yang mengganggu. Siapa itu? Dari kalangan jin. Oke. Jadi ketika saya meruqyah orang kesurupan, jin itu kita keluarkan dengan bantuan Allah, kita Islamkan jin itu, dan biasanya jin itu akan mengikuti kajian saya dimanapun berada. Maka tadi saya lihat satu persatu, kira-kira yang datang ini semua masyarakat Cermi apa mboten? Coba dilihat kiri kanan. Menawi kiri kanan itu kok orang yang pernah dikenal, berarti masyarakat Cermi. Menawi mboten nggih berarti bisa dicurigai orang itu bukan masyarakat Cermi. Dan indikasi orang itu mboten tiyang gampil mawon. Panjenengan saged pirsa niki. Dados niki menawi tengah wonten galer niki manungsa. Nek mboten wonten galer ya niku berarti mboten manungsa. Mila bapak-bapak yang brengosnya agak lebat itu harus dipotong, dirapikan. Supaya apa? Istri-istrinya bisa mengetahui bahwa ini suami saya apa? Tidak. Nah, ngaten. Ibu bapak yang saya hormati, kalau Dr. Agus itu pasti akan bercerita ilmu kedokteran, di mana ketika orang sakit itu berarti harus diobati dengan teori kedokteran. Tetapi tidak semua orang sakit itu diakibatkan oleh medis. Pada suatu hari datang ke rumah saya seorang ustadz juga. Karena anaknya itu sekitar umur 8-10 tahun tidak pernah berhenti menangis di rumahnya, Pak. Jadi senantiasa histeri menangisnya itu. Oleh dokter spesialis direkomendasikan supaya harus dibawa ke dokter jiwa. Kan katanya anak ini mengalami gangguan jiwa. Karena mengalami gangguan jiwa maka harus dibawa ke dokter jiwa. Bapaknya itu karena orang yang sangat saklek, maka akan dibawalah anak itu ke dokter jiwa. Ibunya yang dulu pernah mengikuti kajian saya nggak percaya bahwa anaknya itu mengalami gangguan jiwa. Dibawalah ke rumah saya. Begitu masuk saya analisa, saya lihat. Bapak-bapak bisa ngerti, saya tidak tahu bahwa orang itu kena jin apa tidak. Karena apa? Jin itu tidak bisa dilihat. Jika ada orang mengatakan bahwa bisa melihat jin, itu dusta. Dan persaksiannya dibatalkan. Karena jin itu tidak bisa dilihat.
Jin itu bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Jin itu bisa masuk ke tubuh kita, kita tidak bisa masuk ke tubuh jin. Jadi 2-0. Jadi kalau ada orang mengatakan bisa melihat jin, itu dusta. Dan sekarang banyak ustadz-ustadz mengatakan bisa melihat jin. Itu semua dalam rangka mencari nafkah. Nah, gitu. Saya lihat anak itu kenapa mengalami nangis seperti itu. Saya tanya, katanya di rumahnya itu ada harimau senantiasa keluar dari kamar mandi. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, apakah betul di kamar mandi itu ada harimau? Tentu tidak. Tetapi di kamar mandi itulah sebetulnya tempat tinggal jin. Maka kemudian jika kita masuk ke kamar mandi, hendaklah kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana rahkina. Ombon niku dahar nggih. Alhamdulillah panjenengan mboten ngantuk mboten lho kula niki. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Wajib bahkan dibaca doa itu. Mergi napa di dalam WC itu ada jin laki-laki dan jin perempuan. Saya bawa anak itu masuk ke WC saya. Coba masuk ke WC saya. Menjerit-jerit. Katanya di kamar mandi saya itu ada hantu, matanya bulat besar merah. Pun betul napa-napa. Ini kan sebagai analisa, Pak. Saya bawalah anak itu keluar, kemudian saya bawa ke ruang tamu. Saya kembalikan ke tempat semula. Saya katakan, Bapak, Ibu yang saya hormati, Ustadz tadi saya katakan bahwa anak Bapak ini tidak ada gangguan jiwa. Tapi bisa jadi di dalam diri anak Bapak ini ada gangguan jin. Maka saya kasih air zam-zam, saya kasih ruqyah, saya minumkan. Setelah diminum, bagaimana nak? Bisa masuk kembali? Bisa. Wah, saya ajaklah masuk ke WC tadi. Tadi yang katanya di WC saya ada mata bulat besar merah, masuk sekali lagi, keluar. Saya tanya ada apa? Tidak ada apa-apa. Berani? Berani. Coba, bukan dalam hitungan jam, dalam hitungan menit yang tadi dikatakan ada mata bulat besar merah. Ketika kita kasih minum air zam-zam, kita ruqyah, anak itu alhamdulillah dengan pertolongan Allah sehat kembali. Hari ini anak itu sudah menghafalkan Al-Quran yang sebelumnya itu sudah berapa juz gitu, Pak. Dengan pertolongan Allah melalui air yang sudah diruqyah, anak itu sehat kembali. Coba kalau kita bawa ke dokter spesialis, apakah ada jaminan anak itu sembuh? Karena memang bukan ranahnya, kan begitu. Maka ada sakit-sakit itu yang tidak dokter untuk menangani, yaitu dokter spesialis, seorang peruqyah atau dan lain. Padahal kalau dibawa ke dokter spesialis, dokter jiwa, satu kali ketemu, Pak, berapa biayanya? Kan mahal sekali. Dan anak itu tidak gila, kan begitu. Maka Bapak yang saya hormati sebelah panjenengan itu nanti setelah acara bisa menemui saya, Bapak. Panjenengan, ya. Ya. Yang kedua, bahwa tidak semua sakit itu, masalah itu berkaitan dengan medis. Pernah sekitar Cermek ke barat sedikit itu, Pak. Karena beliau ialah pegawai Pertamina, maka setiap tahun harus cek ulang kesehatan. Ketika cek ulang kesehatan itu full body check up, orang ini dinyatakan sebagai sakit jantung dan harus operasi. Harus operasi jantung. Datang orang ini ke rumah saya, Pak. Bapak Ibu saya hormati, ini tidak berarti saya promosi ya, nanti kemudian berduyun-duyun ke rumah saya. Enggak. Ini saya katakan sebab apa? Banyak permasalahan pada diri kita, masyarakat kita itu sebetulnya itu masalah non medis tapi ditangani secara medis. Dan kadang juga ada masalah yang betul-betul non medis tapi datang ke tempat yang salah. Siapa datang ke tempat yang salah itu? Ya orang-orang yang mengaku bisa mengobati dan lain-lain, tapi sebetulnya yang diterapkan itu ialah syirkiyah. Ini yang nanti berkaitan dengan judul kamuflase perdukunan zaman now itu. Nanti kalau waktunya bisa cukup
kita akan terangkan secara tuntas bagaimana ciri-ciri dukun itu, Pak. Karena apa? Dukun sekarang itu tidak bisa dilihat apakah dia itu dukun apa tidak. Karena antara dukun dengan kiai dengan ustadz itu 11, 12, 13 sama, hampir tidak bisa dideteksi. Coba panjenengan pirsa kula niki dukun napa ustadz? Tidak tahu kan? Saking tidak bisa membedakannya. Orang semua ya mungkin bilang jadi ustadz, padahal aslinya dukun. Kemudian orang itu mau dioperasi, Pak. Saya bilang jangan operasi dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 minggu ini kita gunakan tibun nabawi. Tibun nabawi itu pengobatan ala Nabi. Pagi-pagi ajwa 7 butir. Kemudian minum air Zam-Zam. Kemudian minum minyak zaitun. Insya Allah seminggu kemudian saya tolong dikabari dan dicek dulu di full body check up itu, Pak. Hari Jumat dia cek, alhamdulillah dinyatakan sehat kembali, tidak harus operasi. Bapak Ibu yang saya hormati, perbuatan seperti ini kira-kira secara akal masuk akal napa mboten? Hari ini dinyatakan bahwa orang itu harus operasi jantung. Tetapi kemudian 1 minggu kemudian orang yang sama dicek di tempat yang sama, orang yang mengeluarkan hasil lab itu sama, mengatakan bahwa jantungnya sudah sehat dan tidak perlu dioperasi. Coba. Padahal operasi jantung itu, Pak, kalau enggak ketepaan gitu, tilar dunia, bagi jantung itu pusat dari alat vital manusia. Maka seperti ini, Pak. Sebetulnya bukan ranah dokter sebetulnya, tapi ranahnya yaitu selain dokter. Tetapi kemudian Bapak Ibu, jika mendatangi seseorang yang dikatakan bisa mengobati itu, hati-hati jangan sampai salah pilih orang. Ini kalau kajian nanti bisa mengatasi waktunya, akan kita terangkan bagaimana ciri-ciri orang itu masuk ranah dukun apa tidak. Maka satu, monggo kita evaluasi nggih. Di sekitar kita ini apakah ada kejadian seperti itu? Satu, orang itu sudah usia sekitar 30-45 tahun, perempuan. Kemudian sudah seusia itu belum nikah. Wajahnya ya cantik, ya kaya, mapan ekonominya. Kemudian sampai 40-45 dereng nikah. Ngoten niku masalah apa mboten? Teng mriki wonten apa mboten ngoten niku? Kathah kula nangani kasus-kasus ngoten niku, Pak. Nggih ayu, ya sugih, ya mobil, sembar kecukupan. Tapi kok nggih dereng paceng mawon semae niku. Apakah ngeten niki bisa diselesaikan oleh dokter? Disuntik bos sajeng pajeng angsal bojo ngoten. Tentu mboten. Dan itu banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Yang kedua, lama nikah. Kedua-duanya sehat. Laki-laki sehat, perempuan sehat. Tapi 10-15 tahun tidak punya keturunan. Padahal mboten mandul. Wonten ngoten niku? Kathah nggih. Dokter saged nyelesaiaken. Disuntik. Ketiga, kadang lami mboten enggak ada keturunan nggih. Loh, ngoten niku begitu hamil usia 3-4 bulan hilang bayinya. Wonten ngoten niku. Kok bagaimana bayinya kok bisa hilang? Kalau keguguran jelas keluarnya. Tapi kalau hilang, kemana hilangnya? Padahal itu sudah masuk janin. Wonten apa mboten ngoten niku? Wonten. Sakit beberapa tahun, dipotong pundi keluar masuk dokter, katanya dokter nggak ada penyakitnya, yo di rongsen, yo di X-ray, MRI, macam-macam, tidak ada sakitnya, tapi sakit. Wonten apa mboten ngoten niku? Kadang nggih? Kadang. Wonten malih tiyang niku rumah tangga. Lho masalah cilik ngono dadi gak karo-karon tukaran bendina.
Jadi nggak pernah menemukan kebahagiaan hidup di rumah tangga, hanya masalah kecil jadi besar masalah itu. Jadi nggak menemukan sakinah mawadah warahmah. Wonten apa mboten? Wonten. Kathah ngoten niku pakan. Kathah malih perkawis-perkawis kita gesang niki ingkang ngoten niku estunipun secara akal jane nggih mboten masuk akal. Tapi ngoten-ngoten niku wonten kedadosan teng persekitaran kita. Lah ngeten niki bagaimana solusinya? Kan ngoten nggih. Pak, ini saya dikasih sampai jam berapa, Pak? 45 menit yang 15 menit. Oh, 45 menit. Berarti jam 5 kita selesai, Pak ya? Tanya jawab 15 menit, berarti saya tinggal 15 menit menyampaikan. Nggih. Oh, nggih. Jadi masih 30 menit nggih. Kira-kira. Makin wonten ingkang tenglet napa mboten niki nggih? Wonten nggih insyaallah nggih. Jadi kita lanjutkan. Permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat seperti itu yang kita juga kadang mengalaminya. Mboten tiyang sanes, kita piyambak nggih ngoten. Lah ngeten iki pripun cara menyelesaikan? Tentu kita butuh bantuan seseorang. Yang seseorang itu kalau bisa jangan sampai masuk kepada perdukunan. Mila sak menika wonten ingkang dinamini kamuflase. Kamuflase itu menutup-nutupi apa yang sebetulnya tidak begitu tapi begitu. Niku kamuflase. Contoh, dari segi tampilan orang itu tidak bisa diketahui apakah dukun, apakah ustadz, apakah kiai. Saat niki contohnya kula mawon, panjenengan ningali kula niki dukun napa kiai napa ustadz. Mboten saged ditingali. Padahal saya itu sebetulnya dukun, tapi sudah tobat. Maka saya kemudian membongkar kesesatan perdukunan itu, Pak. Jangan sampai orang-orang tersesat pada jalan yang tidak benar. Yang pertama. Yang kedua, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh seseorang itu sudah nggak bisa diketahui bahwa orang itu dukun. Karena apa? Yang pertama diucapkan itu Bismillahirrahmanirrahim. Dikeraskan bacaannya Bismillah itu, Pak. Tapi setelah bacaan keras Bismillah itu ada mantra-mantra yang tidak didengarkan oleh pasien atau orang lain. Panjenengan bisa pirsa teng YouTube itu, Pak, kan? Tapi ngoten niku mantra ingkang dipun ngalaken sun amatak aji maji goyang-goyang moto-moto niku. Akhirnya nggih campur baur. Dari segi ucapan orang itu sudah tidak bisa diketahui bahwa itu dukun karena ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan untuk memulai pekerjaan itu. Yang ketiga perangkatnya, Pak, yang sekarang justru tidak bisa membedakan. Kalau dulu dukun itu menggunakan keris, menggunakan kemenyan, gini apa mboten? Saat ini mboten, betul HP kalian, laptop, dasian barang kalian. Jadi pun mboten dibutuhkan kemenyan utawi keris niku. Mergi napa? Sekarang itu untuk melakukan perdukunan tidak perlu harus menggunakan keris dan tidak perlu menggunakan kemenyan. Ada satu sekolah khusus untuk mengkader para dukun. Jadi kepala itu, Pak, niki namanya Cakra Mahkota. Itu dibuka oleh seorang master. Kemudian setelah dibuka oleh seorang master itu, orang itu sudah menjadi praktisi beberapa bulan, beberapa tahun menggeluti dunia itu, orang itu akan bisa menjadi seorang master juga. Jadi dulu saya sudah mempraktekkan beberapa anak saya dan istri saya sudah saya buka cakra mahkotanya untuk bisa menjadi dukun. Sebelumnya saya juga sudah dibuka cakra mahkota dan itu membayar mahar. Waktu itu sudah 1 juta lebih. Kalau sekarang kira-kira 10 jutaan begitu, Pak. Jadi untuk bisa menjadi dukun tidak perlu harus sampai poso ngalong, poso ngeblong, poso ngerupat, poso, tidak perlu begitu, Pak. Begitu ada uang, cakra mahkota dibuka, kemudian kita mengamalkan, mengajarkan apa yang diajarkan oleh grandmaster kita sudah bisa menjadi dukun. Cuman namanya saja, Pak, nggak dukun. Itulah yang kemudian orang bingung. Ini sebetulnya dukun apa tidak? Namanya itu diperhalus menjadi guru spiritual. Lah, kula ngeten iki pantes iki diceluk guru spiritual. Padahal guru spiritual gitu
dukun. Utawi paranormal. Utawi wong pinter, utawi wong tuwa, utawi wong napa kan ngoten nggih. Maka kemudian pertanyaannya, bolehkah kita mendatangi dukun? Kan niku. Asal apa mboten? Kita mendatangi dukun itu angsal apa mboten? Padahal dalam hadis Nabi man atakahinan aw arafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sinten tiyang dumugi dateng kahin. Kahin itu dukun. Aw arafan utawi tukang ramal. Fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Tiyang niku sampun kufur. Dateng napa ingkang dipun turunaken dateng Nabi Muhammad. Dukun itu nama istilah di Indonesia atau di Jawa. Di Malaysia mboten wonten dukun. Ingkang wonten niku bomo. Teng Arab dukun niku mboten wonten. Ingkang wonten niku kahin atau araf. Maka kemudian bolehkah kita mendatangi dukun? Kalau mengikut hadis tadi itu manata kahinan aw arafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafar bima unzila. Yang jadi masalah itu ketika kita mendatangi seseorang itu kita tidak tahu label orang itu apakah ini dukun apa tidak. Kan ngoten repoten niku. Dan banyak orang ngaku-ngaku dukun, ngaku-ngaku juga tidak dukun. Tampilannya itu yang juga berbeda-beda. Maka istilah dukun itu menjadi trending, Pak. Sekarang itu. Lah, bolehkah kita mendatangi dukun? Ditingali rumiyin itu ngeten. Rumiyin istri kula nalika nglairaken kan dereng wonten bedan. Dukun. Nggih napa mboten? Dukun bayi. Angsal napa mboten? Angsal. Tapi kalau ketika istri kita, ibu-ibu melahirkan tidak bisa keluar bayinya, kemudian orang itu mengeluarkan keris. Nah ini keris brojol. Kalau madaranipun dengan ritual begitu kan, melahirkan kita tidak boleh, berarti ada intervensi. Apakah keris ini punya peran? Punya peran. Karena apa? Keris itu tidak sekedar keris. Rumiyin kula nate enggak ada keris sekian. Keris itu sekian Pak panjangnya Pak. Ketika digantung begini, keris konek seneng laku bantu lo. Bantu Pak. Leren Pak. Kula ulangi malih perintah niku. Keris konek seneng laku mumet Pak. Sing banter Pak. Leren. Cobi, bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah punya keris yang bisa bandul-bandul, yang bisa mumet-mumet itu segera supaya diselesaikan. Hati-hati Pak, karena keris itu tidak sekedar besi. Saya bicara kepada besi itu, kamu ini besi. Saya perintah mumet, saya perintah bandul. Berarti kamu tidak sekedar besi. Ada apa di sana? Kodam. Bahwa keris itu berpenunggu. Ini Pak, kalau kita bawa kemana-mana dan kemudian kita nggak memberi minuman, mahar dan lain-lain, akan marah dia Pak. Lah tiang-tiang sepuh ngeten niki kados tesing ngrawati bareng-bareng ngoten niku nggih. Teng griya menawi tesing gadang ngoten-ngoten niku Pak, enggal dipun bucal. Nggih, ampun ngantos mangkin jenengan sepuh sampun boten rekoso. Masyaallah Pak. Nalika kita badhe sedo niku Pak, amrat sanget. Ngoten. Jadi kalau mendatangi dukun bayi sekedar hanya untuk melahirkan tanpa ada intervensi ini sakit angsal napa mboten? Angsal. Bapak-bapak mantun bekerja keras nggih. Kan mendatangi seseorang untuk diurut Pak badannya nggih napa mboten? Angsal napa mboten? Niku namanya napa? Dukun pijet. Angsal nggih? Sing mboten angsal niku sing pripun? Kan ngaten. Pertama, orang itu sudah mengetahui maksud kedatangan dari orang yang datang. Jadi Pak Haris, contoh Pak Haris manggi sebelum damel contoh nggih. Datang ke rumah saya sudah tahu apa maksud kedatangan Pak Haris.
Padahal saya tidak pernah kenal sama Pak Haris. Ngaten nggih? Oh, kamu itu namanya Pak Haris. Ah, gitu. Kamu kan habis cerai dengan istri kamu. Iya, dia macam-macam. Saya sudah tahu. Padahal saya nggak pernah kenal dengan Pak Haris. Siapa yang memberitahu saya? Yaitu kodam saya. Kodam saya itu jaga di gerbang depan, Pak. Kodam saya itu kemudian nanya kepada korin yang ada pada beliau, lapo gitu loh. Jadi sudah semacam komunikasi antara korin dan kodam. Kodam saya itu kemudian mendahului dari Bapak Haris, bilang ke saya bahwa yang datang itu Pak Haris, mantan cerai dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu yang hormati, pada diri kita itu ada korin. Korin itu jin pembawaan dari lain. Sedaya tiyang wonten jin korin. Rasulullah piyambak nalika ditangeti sahabat, ya Rasulullah, apakah pada diri engkau ada jin korin? Ada. Tapi jin yang ada pada diri saya itu sudah nggak mampu mempengaruhi saya untuk berbuat jahat atau maksiat. Tapi korin-korin jin-jin yang ada pada diri kita itu, Pak, yang antara pengaruh malaikat dan pengaruh jin itu selalu ingin bersaing, ingin menguasai diri kita. Contohnya napa ngoten niku? Kita nalika salat ngoten niku nggih saged khusyuk mboten eling napa-napa belas. Allahu Akbar. Masya Allah, sepeda kemudian tak kunci cah, melayang akhirnya mikir kunci sepeda motor tesih kandil gitu mboten. Koyo-koyo lagi batalaken betot kunci nggih. Wonten niku. Wonten. Napa malih benjing cicilan bank dereng ada arta nggih. Padahal besok sudah jatuh tempo. Masya Allah, tambah mumet tak. Eling-eling mergi napa besok cicilan bank durung. Lah ngoten-ngoten niku sinten ingkang ganggu? Mangken niki nggih nek wonten umplungan melampang ngoten niku nggih. Kita itu loh Pak, dalam hati itu sebenarnya ingin memberi 50.000 Pak. Infak. Kan sediakan infak terbaik nih gitu. Kok dari melampang umplungan niku Pak? Oh, langsung kalengan. Jenengan menawi teng manah sampun wonten 50.000 Pak, begitu buka dompet Pak, di situ ada 50.000 dan 2.000 Pak, yang jenengan ambil yang 50 apa yang 2.000 Pak? Jujur mawon, ngoten niku napa Pak? Aja sing 50 sing 2.000 wae. Boleh wis kadung sak ikhlase niku lho Pak. Mila ning lebetaken ade ditutupi. Mergi napa cek gak ketok boleh mek 2.000 ngoten lho. Coba 50.000 gak ditutupi terus disuto-sutono ngene lak mboten napa-napa nggih. Terus liya-liyane 50.000-an kabeh. Lho ngoten lho Pak. Cinta itu Pak. Jadi antara jin dan malaikat itu bersaing untuk menguasai diri manusia. Kodam itu sudah ada di depan, bekerja sama dengan korin yang ada pada manusia, melaporkan ke saya bahwa orang itu begini dan begitu. Itu ciri-ciri dari dukun. Karena sudah mengetahui apa maksud dari kedatangan orang itu. Padahal orang itu nggak pernah berinteraksi dengan, kok bisa tahu dari mana? Berarti ada yang memberi tahu. Yang memberi tahu itu ialah jin. Dan orang ketika bekerja sama dengan jin itu yang dilarang dalam agama Islam. Yang kedua, tiang niku wau Pak mesti nyuwun barang pribadi gadane tiang niku. Mohon maaf Pak ya. Bisa saya sampaikan Pak ini Pak? Betul napa-napa nggih? Mungkin napa Ustaz kok jorok ngono nang ngoten mboten ta? Orang itu Pak, kalau ingin mengobati orang sakit, perlu ndak, butuh ndak pada baju, pakaian atau barang dalaman seseorang yang akan diobati? Tidak nyambung Pak itu Pak. Bahkan ada orang itu karena mbah dukunnya itu ingin mengobati, katanya di video call disuruh telanjang Pak. Masuk akal apa mboten ngoten niku? Mboten masuk akal. Maka hati-hati terhadap barang pribadi kita, jangan sampai jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa itu rambut? Apa itu kuku? Apa itu pakaian dalaman? Ibu-ibu, pakaian dalaman. Hati-hati jangan meme baju di luar. Di luar pun tidak apa-apa, tapi pagar harus tertutup
rapat. Mergi napa kula kuwatos Pak Haris niki nggih mlitet delek mata-mata niku mesti digawa teng kula didukukno ngoten. Kanthil sedaya, Bu. Barang itu yang menjadi media untuk melet atau untuk menyihir atau untuk melukai. Jadi kalau ada orang kemudian minta dibawakan foto, dibawakan rambut, dibawakan kuku, dibawakan bajunya dan lain-lainnya, itu berarti orang itu dukun. Karena apa? Nggak nyambung, Pak, antara sakitnya dengan barang yang diminta. Kan begitu. Maka hati-hati Bapak Ibu yang saya hormati, jangan kemudian rambut itu sembrono ing dalem menawi sampun nyisir jatuh ngoten niku cepet-cepet dipun rambut. Mriki Rasulullah piyambak nate king sihir nggih gara-gara rekmanipun. Kan ngoten nggih, itu Rasulullah. Rasulullah itu orang yang maksum, orang yang enggak pernah lalai dari mengerjakan kebaikan, kena sihir juga. Apakah Allah tidak menjaga? Menjaga, tapi itu loh sebagai bukti bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Kemudian turun Quran surat Al-Mu'awwidhatayn itu qul a'udzu birabbil falaq sampai qul a'udzu birabbin nas itu sebagai latar belakang dari turunnya ayat itu. Maka panjenengan sak mantune ngetok kuku ngoten niku nggih disimpen ingkang sae. Mantun sisiran disimpen ingkang sae. Barang-barang dalaman itu hendaknya disimpan dengan baik, jangan sembarangan. Karena barang-barang itu nanti akan menjadi media untuk pensihiran. Nomor 3, orang itu melakukan perbuatan yang perbuatannya itu seolah-olah menolak atau narik. Contoh Pak Haris. Kalau damel contoh jenengan purun, Pak. Pak Haris niki misalnya nggak ada sakit kanker payudara, oh laki-laki kok kanker payudara, misalnya nggak ada jantung, nggak ada penyakit jantung atau enggak, orang itu melakukan perbuatan seolah-olah narik napa? Sakite, mantung itu niki, terus diterkem. Terus iku lapo niku. Seolah-olah penyakitnya itu diambil kemudian dibuang. Jenengan nggih percatas ngoten niku? Percatas nggih ya? Lho berarti jenengan iki berarti gelek teng dukun kira-kira nggih. Itu enggak ada apa-apanya Pak itu, Pak. Apalagi kemudian seolah-olah bertengkar sampai geblak-geblak ngoten niku nggih. Iku lapo wae. Anggite ngono salaman cek tombo. Jane 1000 dadi 2000. Ngoten lho Pak asline niku, Pak. Ngene wis nelak ngene. Ngoten niku modus, Pak. Kenapa? Enggak ada seperti itu, Pak. Maka saya sering mengingatkan teman-temanku yang ada di YouTube itu ya. Mbok yo aja ngono. Ngelek tangan yo ngelek tangan tapi gak usah ngono. Kan jangan membohongi publik. Gitu loh. Kasihan orang yang sakit. Orang sakit itu sudah menderita, tapi kemudian karena ada seperti itu, jane 1 juta malah 2 juta. Kan ngoten nggih. Jadi kemudian wonten nggih ngoten nggih. Ngoten. Iku lapo? Masya Allah. Ngoten niku ndak usah disebutkan namanya nggih. Lak jenengan sedaya ampun pirsa nggih sinten tiyang nggih? Sesama dukun tidak boleh menyebutkan namanya. Karena apa? Delek tangan dewi-dewi ngoten mboten usah saling ganggu. Ada lagi Pak yang berdiri pakai kopiah hitam modong krengeten. Nggih napa mboten? Jadi jangan kemudian barangkali ini bisa disampaikan nanti, jangan sampai kemudian publik itu, masyarakat itu terus dibodohi, kasihan kan gitu. Jadi melakukan perbuatan yang perbuatan itu seolah-olah menolak atau menarik. Yang ke berapa Pak ini Pak? Yang ketiga. Yang ketiga, orang itu berani-beraninya nyentuh tangan, kulit atau badan atau bagian tubuh wanita itu. Berani-beraninya nyentuh. Bahkan ada satu begini Pak.
dukun itu semakin cabul, semakin mandi, Pak. Dukun itu semakin maksiat, semakin mandi, Pak. Dukun itu semakin mau melakukan permainan sepak bola dengan pasien itu, Pak, semakin mandi, Pak. Karena itu yang dikehendaki oleh jin. Jenengan nate pirang napa mboten dukun cabul? Tiang estri niku menawi kepingin saras, kepingin sembuh, Pak. Mila kula rumiyin nalika sampun berhadapan ngoten niku, kula niku nek nambani tiang wedok, Pak. Nek bocah gek nom-nom ngoten niku sik kula niku mboten lan apa-apa, Pak. Nek wis kena rondo, Pak. Rondo rada teles-teles sithik ngoten niku, Masya Allah, Pak. Luar biasa, Pak, godane niku, Pak. Nek sing tua-tua wis kan untune ngoten niku ya wis mboten anu bala. Bocah nom-nom ngoten niku mboten, Pak. Justru sing rondo iku, Pak, sing niki jenengan wonten ingkang nate dados dukun ta, Pak? Kok misalnya wonten ngoten ngeten? Iya temenan ngono panjenengan lho. Apa godaannya? Nek misalnya ditambahnya teng ruang tamu ngoten niku, Pak. Janda ruang tamu nambani wong ruang tamu gak sopan, jangan mlebu nang kamar. Ngoten, Pak. Menawi sampun teng kamar, Pak, napa godane? Nambani wong iku klambine pokon buka, cek mandi, cek merasuk, tambane ku. Nek klambinan kan sik durung merasuk. Wong mergi kula nambani tiyang niku kula jempok mantap. Pundak ngeten iki 5 menit. Sakit apapun selesai, Pak. Sakit gigi 5 menit selesai. Gigi-giginya pun hilang semua. Sakitnya hilang. Ketika sudah dimasukkan ke kamar, Pak, napa godane? Ya semono iku, lapo maneh. Tapi kula mboten nate, Pak. Engko nang jenengan berarti Pak Ustadz iku lak ngono terus mboten. Saya tetap menghormati perempuan dengan kehormatan yang saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Dan saya pun tidak pernah menyentuh, Pak. Itu makanya saya mendapat hidayah dari Allah bisa tobat itu karena pertama saya enggak mengambil apa-apa dari pasien saya. Yang kedua, saya senantiasa berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kepadaku ini ilmu yang saya punya ini ilmu apa, ilmu yang syar'i apa ilmu yang sesat. Ketika saya mengobati seseorang kemudian dari tungkainya keluar kelabang itu, Pak, kan gak masuk akal gitu. Orang sehat diobati kemudian dari tungkainya itu keluar itu kelabang, Pak. Pada kelabang itu makhluk hidup, keluar dari tungkai yang tungkainya tidak ada lubang, tidak ada sakit, tidak apa. Ini pasti kerja jin. Waktu saya berpikir tidak mungkin ada seperti itu, maka semakin berpikir bahwa ilmu ini pasti ada masalah. 2 tahun 3 tahun saya mencari, Pak, apa hukum dari yang saya lakukan ini? Tidak ada kiai yang bisa menjawab. Karena apa? Saking samarnya. Di mana samarnya? Kita jadi dukun waktu itu, jadi master itu, Pak, tidak ada ritual apa-apa. Tetapi kita setiap hari untuk menggantikan. Jadi saya sudah dibebaskan untuk tidak melakukan sholat karena seorang master. Manunggaling kawula Gusti, sira ya Gusti, Gusti ya sira. Cukup topo eling. Karena apa? Manusia itu sing penting eling nang pangerane. Wah, gak sholat enggak apa-apa. Jadi saya juga topo, saya juga sholat, saya juga puasa. Maka malaikat itu bingung juga. Jadi jinnya bingung, malaikatnya juga bingung. Ini kok ono dukun, yo sholat, yo topo, yo poso, ngeten niki. Akhirnya alhamdulillah saya bisa kembali ke jalan yang benar tadi itu, Pak. Sudah habis, Pak, waktu jam 5. Sampun telas wektalipun. Sampun telas wektalipun, Pak. Sampun jam gangsal. Dari pertanyaan nih, Pak, kita. Monggo mbok menawi wonten pit. Kula kok curiga kali panjenengan, Pak. Jenengan kados dukun mboten, Pak? Niki lho. Wonten pertanyaan, Bapak, Ibu? Nggih, monggo. Ke depan perkenalkan nama, status.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hamdi Ustaz. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang minta bantuan kepada jin. Nah, ini sebagian orang ada yang mengatakan bahwa dulu Nabi Sulaiman juga minta bantuan kepada jin untuk memindahkan singgasana. Dengan alasan itu memperbolehkan minta bantuan kepada jin. Nah, ini sebenarnya penafsirannya itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya manusia di dunia yang diberi keistimewaan oleh Allah untuk memerintahkan, bukan meminta bantuan, memerintahkan jin itu Nabi Sulaiman. Saking takutnya jin-jin itu kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman ketika wafat, jin-jin itu masih bekerja. Karena apa? Saking takutnya kepada Nabi Sulaiman. Baru ketika tongkat Nabi Sulaiman itu dimakan rayap, Nabi Sulaiman ambruk, baru jin-jin itu tahu kalau Nabi Sulaiman wafat. Bangkang lagi, Pak. Apakah kita mampu menguasai jin itu, Pak? Kan itu yang dilarang. Jangan berteman akrab dengan jin. Jangan meminta bantuan jin. Karena tidak ada makan siang gratis. Tidak ada jin itu memberi bantuan kepada manusia tanpa meminta imbalan. Pasti meminta imbalan. Apa? Sembahlah aku. Dengan cara apa? Memberikan ritual. Apa itu? Banyak sekali, Pak, ritualnya, Pak. Maka kita dilarang untuk berkolaborasi atau meminta bantuan kepada jin. Bapak yang saya hormati, walaupun penjenengan itu katakan orang soleh ya, dia itu bisa melihat kita tidak bisa melihat dia. Kita kalah apa menang, Pak? Dalam posisi ini kita kalah apa menang? Kalah. Bapak apa enggak takut? Dia itu bisa menyerupai diri kita. Kita tidak bisa menyerupai dia. Bapak pergi ke Surabaya. Hati-hati ibu-ibu, ya. Jadi pernah pada suatu ketika ada kejadian suami istri, suaminya pergi keluar suaminya, Pak. Tapi tidak lama kemudian suaminya kembali lagi. Yang kembali itu bukan suaminya, tapi jin yang menyerupakan dirinya persis kepada suaminya. Maka saya dulu pernah pesan pada istri saya, "Dek, aku metu sopo wae ndodok pintu ojo dingakno." Walaupun orang itu persis wajahnya dengan saya. Istri kula kali kula paham napa mboten wajah kula? Paham ki istrine kok suamine kok mboten paham. Masya Allah Bapak Ibu, dadak kunci kula kari teng jero. Jadi saya itu niru Rasulullah. Rasulullah itu kalau berangkat malam pulang kan nggak pernah membangunkan istrinya. Panjenengan nggih ngoten ta? Menawi tindak lajeng kondon jenengan, Rasulullah itu kalau kemalaman tidak pernah dodok pintu, Pak, tidak pernah membangunkan istri. Rasulullah itu dipilih tidur di depan pintu biar tidak mengganggu istrinya tidur. Jenengan nggih ngoten kan? Oh, jangan kan ngono, suwe didik buka lawange di jejek kok. Nggih napa mboten? Lah apa wae ngono gak mau tak dengakno. Nggih napa mboten? Rasulullah tidur di depan pintu. Saya niru Rasulullah. Saya nggak mau tidur di depan pintu, saya bawa kunci sehingga saya datang kapanpun jam berapapun saya terkunci, Pak. Saya terus bisa dadak kunci kula kantun teng lebet, Pak. Padahal kula pun mesen bojo kula aja sapa-sapa tinggalno. Kula bangsa iki kunci kula, Dik. Kunciku kari, Dik. Belas gak semaur gak apa bojo kula. Kula not assalamualaikum. Dik aku iki rusian, Dik. Belas gak tinggalno, Pak. Ngoten iki salah sinten? Jadi tadi itu dia bisa menyerupai diri kita nggak bisa menyerupai dia. Hati-hati, jenengan tindakan, pulang kembali lagi. Yang jadi masalah ketika istri jenengan kemudian diajak apa bahasa halusnya apa, Pak, itu, Pak? Diajak bersama-sama.
Purun apa mboten? Li purun bojone. Ibu-ibu yang saya hormati, suaminya itu punya rahasia khusus yang itu tidak dipunyai oleh jin. Pertama, nafas. Yang kedua, bau badan. Jadi mulai saat ini panjenengan sudah harus mulai ngambus bau badannya suaminya. Piye? Aromanya itu loh. Kok kemudian nanti kok berbeda? Berarti bukan bulu-bulunya itu Pak beda. Bulu-bulu jenengan ngene lak rada halus nggih. Sini ku nyodrok-nyodrok Pak. Kasar ngoten. Nafasnya pun begitu, beda Pak. Maka jenengan atos-atos menawi suami sudah keluar, maka ini tengerannya Pak. Nah. Niki lho. Sedaya tiyang pasti wonten niki nih. Nggih napa mboten? Kalau ininya enggak ada berarti bukan. Maka yang brengonya tebel-tebel jenengan Pak, nanti dirapikan. Biar kelihatan ininya gitu loh. Yang kedua, dia bisa melihat, kita tidak bisa melihat dia. Dia bisa masuk ke tubuh kita nggak bisa masuk ke tubuh dia. Kalau kita dalam keadaan lena Pak, Nabi Sulaiman ketika itu cincinnya dilepas. Cincinnya dilepas karena masuk ke kamar mandi. Cincin itu dipakai jin itu Pak. Kurang sedikit aja istri Nabi Sulaiman terperdaya karena cincin itu. Hati-hati Pak. Maka kemudian kita tidak ada untungnya bekerja sama atau meminta bantuan kepada jin. Kalau jin muslim bagaimana Pak? Kan gitu ya? Jin muslim itu sudah nggak punya waktu untuk bereaksi, berinteraksi dengan kita ngeten iki Pak. Sami Pak. Jadi manusia itu kalau sudah betul-betul taat, soleh pun mboten ngrambut ngrumat ngeten-ngeten iki ibadat tok. Nggih napa mboten? Dewen-dewen iki isih teng pasar, ya isih nang sawah, isih nang Tegal, isih macam-macam. Umpamane dewen iki Islam iki nggih yes ngeten iki lah nggih. Jin nggih ngoten, nek pun betul-betul taat pada Allah ya gak ngrambuti ngeten-ngeten iki, Pak. Apalagi yang membantu orang dalam perdukuhan dan lain-lain. Jadi jin itu pun ada yang masih kok Islam atau Islam KTP, ya kadang poso, kadang enggak. Sami kados kita. Mila wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menungso kali jin iku sami, Pak. Karakternya itu. Maka penelitian saya kemarin mengatakan, apakah jin itu punya perasaan? Kayak ngoten nggih? Iya. Jin itu punya perasaan. Jika kita sopan, dia pun sopan. Jika kita dengan dia itu kasar, dia pun lebih kasar kepada kita. Maka kita tidak perlu terlalu takut, tapi juga jangan sembrono. Maksudnya apa sembrono? Ada lubang-lubang jangan dikencingi, Pak. Karena itu tempat tinggal jin. Ngoten lho maksudnya niku. Ibu-ibu nggih ngoten, nalika mbuwang toya panas ngoten niku ampun langsung dibuang teng besen utawi teng jujan niku. Mergi napa? Di lubang-lubang itu jin itu bertempat tinggal. Jangan sampai dia tersiram air panas. Sehingga banyak kasus kejadian kenapa orang itu sakit tiba-tiba karena buang air panas suka-suka, kena dia marah padahal kita tidak sengaja. Kan ngoten nggih? Kok Pak Ustadz tahu loh, saya sering menangani kasus-kasus ngoten niku wau. Mila nek pun mantun toyo panas badhe dibucal, buanglah dulu di tempat, tunggu sampai adem baru dibuang ke besen atau ke tempat-tempat. Jangan langsung disok begitu, Pak. Khawatir kena jin itu. Kalau terpaksa bacalah Bismillahirrahmanirrahim supaya dia itu menyingkir. Yang kedua, ketika masuk ke rumah dianjurkan membaca salam. Assalamualaikum. Ada orang, tidak ada orang, baca salam. Yang ketiga, jangan membiarkan tulang ada di dalam rumah. Cepat-cepat keluarkan dari rumah. Dan yang kelima, ibu-ibu mohon maaf, barang itu cepat-cepat dibersihkan dan dibungkus plastik, dikeluarkan dari rumah. Jangan sampai ada di dalam rumah. Karena apa? Itu semua ialah makanan dan minuman jin. Sampun Pak. Masih ingin kenalan sama jin Pak? Iya, monggo Pak. Terima kasih. Nama saya Eno. Apa yang membedakan kiai sama dukun? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita itu saya pada susuk? Karena menurut yang masa itu susuk itu ajaran dari Nabi yang itu
Napa bedane kiai kali dukun? Ngoten nggih. Kiai niku ngayahi. Ngayahi napa? Reribete warga. Kan ngoten nggih? Kiai itu sebetulnya sebutan untuk makhluk ya Pak ya. Karena apa? Tidak hanya manusia yang mendapat gelar kiai. Nggih napa mboten? Niku peralatan gamelan gadane MHI Najib niku nggih Kiai Kanjeng. Nggih napa mboten? Teng Yogyakarta niku kebon niku namanya nggih Kiai Kebon. Lah kita itu manusia diberi predikat kiai karena kita itu dituakan di masyarakat itu dan mempunyai kemumpunian secara ilmu agama ya. Jadi kiai itu segaris lurus dengan ilmu agama dan mumpuni. Dan yang paling penting dari kiai itu ialah adab sopan santun budi pekerti andarbehi. Menawi wonten napa kemawon tiyang menika dumugi dhateng tiyang menika wau saged ngademi barang sing panas, saged menyelesaikan urusan-urusane tiyang kathah. Lan tiyang niki mboten ndamel masalah kali masyarakat sekitar. Jadi ngayahi ngoten lho, Pak. Lah, pun. Jadi dukun atau kiai atau ustadz atau siapapun kalau melakukan perbuatan sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu, maka orang itu masuk dukun walaupun kiai. Maka ada yang namanya ustadz dukun, kiai dukun. Ada yang ustadz beneran, ada yang tidak beneran. Gitu. Maka kalau sudah betul-betul kiai, Pak, orang itu akan melakukan atau mengamalkan ilmu syar'i, tidak campur baur dengan ilmu syirkiyah. Contoh apa? Kan ngoten nggih. Lah nek wonten tiyang lajeng ngapunten nggih. Ini banyak dilakukan di masyarakat. Kalau orang itu sekedar memberikan air minum, kemudian air minum itu dibacakan. Bacaan apa itu? Bismillah. Bismillah. Mboten sun amatek aji. Aji goyang-goyang semar mensem. Itu enggak, itu jelas dukun Pak itu Pak. Cara meniupnya pun berbeda Pak. Kalau dukun itu, kalau kiai itu, jadi dari sini keluar Pak. Itu kiai. Lah bagaimana dukun? Ya jelas sekali kelihatan kan Pak, wajahnya coy kok nggak pernah kena wudhu, surem dan lain-lain. Kan begitu. Jadi dukun kiai itu istilah atau nama. Yang penting kita harus tahu yang dilakukan orang itu apakah betul-betul syar'i napa syirkiyah. Sehingga predikat kiai itu betul-betul melekat kepada orang yang dilekati predikat itu. Kados Pak Haris ngeten iki kiai napa dukun? Sampun nggih. Nggih, monggo. Enggak apa-apa sampai jam 8 pun enggak apa-apa. Oh, nggih, susu, masalah susu nggih. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati, susu itu ada dua macam, Pak. Ada susu kesehatan, ada susu medis. Magic maksudnya, Pak. Contoh ibu-ibu supaya wajahnya kelihatan gemerlapan gitu ya, disusuk sini. Wah, ketoke cek ayu ngono lah. Auranya cek, itu enggak boleh, Pak. Apa? Susuk kecantikan bagaimana caranya? Oh, jenengan ada kecantik susunya? Bagaimana cara mengeluarkannya? Nanti. Jadi susuk itu Pak, ada susuk kesehatan yang namanya akupunktur. Karena memang itu dimasukkan di pembuluh darah. Sehingga dengan adanya itu darah jadi lancar. Itu betul-betul kalau medis Pak, tidak mengapa. Yang tidak boleh itu ketika susu itu dimasukkan ada maksud-maksud tertentu. Cek sakti, cek kebal, cek ngoten niku lho. Yang perempuan cek wayu, cek mencorong, padahal wong ireng iso mencorong. Cek nopo ngoten. Itu tidak boleh. Karena di situ pasti ada unsur-unsur magicnya. Apakah Pak Ustadz juga pernah disusuk? Iya, saya dulu pernah disusuk, Pak. Karena apa? Karena saya perantauan. Apakah sudah dikeluarkan? Belum. Bagaimana cara? Saya sudah tidak mempercayai bahwa susu di sini itu ada pengaruh apa-apa.
Maka saya meruqyah mandiri, Pak, supaya itu tember semua. Ngerti tember nggih, Pak nggih? Enggak ada pengaruhnya. Begitu, Pak. Kalau saya datang menemui seseorang dikeluarkan, maka dia akan menggunakan ritual. Ritual-ritual itulah Pak yang akan masuk kepada man atakahinan aw arafan fasattaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan susuk napa mboten? Susuk anjenengan. Alhamdulillah. Saniki pun didalaken apa dereng? Sampun didalaken apa dereng? Inten apa Mas? Mas pinten gram? Pinten batang, Pak? Songo. Kadang nggih. 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 Pun was-was, Pak. Jadi mulai sekarang Bapak sudah nggak usah mempercayai susu itu ada pengaruh apa-apa. Kemudian setiap hari mengaji Al-Quran, salat tahajud dan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah barang di September, Pak. Gitu. Kalau jenengan nanti mendatangi seseorang, keluarkan, kan gitu ya. Orang yang mengeluarkan itu akan menggunakan ritual-ritual juga, Pak. Karena tidak mungkin emas itu bisa diambil begitu, Pak. Ngerti kan? Pasti menggunakan tenaga jin. Ibu tadi yang kecantikan, silakan. Halo. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Asmaul Fatimah. Yang saya tanyakan itu Pak, masalah kalau orang dulu kan katanya ada punya cekelan gitu Pak, cekelannya. Nah itu kan kadang sampai tua itu kan enggak. Ya. Itu kan katanya kan kalau disebut daun kelong itu apa? Hilang. Apa? Cekelannya itu hilang. Terus orangnya meninggal. Nah itu saya butuh penjelasan gimana Pak, benar apa salah? Apa daun kelong itu yang menyebabkan orang itu meninggal? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiang rumiyin niku pancene mboten enak nek mboten gak ada cekelan. Nggih napa mboten? Cekelan teng mriki maksudnya niku mboten arta, nggih napa mboten? Keris, tombak, akik, ilmu-ilmu pengasihan. Macam-macam lah. Saya nangani kasus ini, Bu. Orang itu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Itu saksinya sopir saya itu, Pak. Mana tadi sopir saya itu? Sudah koma di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan 10 hari. Saya lihat, saya amati dan lain-lain. Orang ini sebenarnya sudah meninggal. Maksud meninggal dalam arti sudah enggak seperti kita ngeten iki. Dokter sendiri sudah mengatakan bahwa orang ini belum meninggal yang dalam arti meninggal dunia itu, tapi sudah enggak berfungsi semua. Saya tanya kepada ahli keluarganya, apa bapak ini punya cekelan? Iya. Jadi beratnya, tapi kemudian apakah orang itu tidak meninggal karena cekelan? Tidak. Karena meninggal itu sudah ada hari hanya. Kapan, di mana, jam berapa ada. Ada cekelan, nggak ada cekelan, orang itu kalau sudah meninggal. Tapi prosesi menuju meninggal itu, Bu, berat sekali. Kenapa berat? Jin yang akan ditinggalkan itu mengganggunya itulah kemudian prosesi sakaratul maut itu sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Orang itu kalau sudah mau meninggal dunia, Bu, apalagi mata sudah melorok pada satu tempat itu kan itu sudah dinampakkan surga atau neraka, kan begitu kan? Pada posisi seperti itu, jin yang setiap hari berkolaborasi dengan orang itu nggak mau ditinggalkan. Hati-hati itu, nggak mau ditinggalkan. Maka kemarin kita diundang ngaji di Duduk Sampean, karena di sana ada orang mati hidup kembali, gentayangan, Pak, mayatnya itu. Sehingga ibu-ibu nggak berani sholat jamaah subuh. Kami disuruh menerangkan apakah ada orang yang meninggal dunia gentayangan lagi. Yang nggak wonten apa mboten? Wonten nggih? Yang jawab Bapak itu, betul, ada. Siapa yang gendayangan itu?
Bukan orang yang mati, Pak. Tapi jin yang dulu pernah bersamanya itu tidak ikhlas, tidak mau ditinggalkan. Dia menyerupakan dirinya kepada orang yang mati itu. Gentayangan, Pak. Apakah saya tangkap? Tidak. Wong gak keluar. Engko metu dhewe aku ya wani iki wedi kira-kira. Ke Melayu ya aku kira-kira. Lah kembali lagi. Maka tadi saya katakan Bapak Ibu yang hormati, jika hari ini panjenengan tesih enggak ada cekelan, enggal-enggal dipun culnaken. Mergi napa mumpung tesih kiat awake niki dereng sampai rekoso, dereng sampai mengalami mendekati sakaratul maut. Daun kelor itu seperti garam, seperti minyak zaitun, seperti air zam-zam dan lain-lain. Itu semua ialah makhluk-makhluk yang dibenci oleh jin. Daun bidara itu termasuk yang dibenci jin. Maka ketika makhluk itu diketemukan dengan yang dibenci, entah disambokno, entah dawe turu, entah diombekno, kan dia nggak mau karena benci pada makhluk itu. Makhluk itu maksudnya ya daun itu atau apa-apa begitu. Maka kemudian itu meninggal, kan gitu ya. Ya memang sudah waktunya meninggal. Jadi bukan karena disambok kelor mbos mati. Nah coba jenengan makin sambok kelor Pak Haris apa mati. Lah begitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang hormati, hari ini juga yang masih punya cekelan cepat-cepat keluarkan dan cepat-cepat tinggalkan. Mumpung kita tesih enggak ada doyo kangge ngilangi ngoten-ngoten niku. Wow, begini sampun dalam keadaan sakaratul maut itu, masya Allah Pak, luar biasa amratipun yang dalam sakaratul maut. Madan, sampun Bu, monggo Pak. Kayak pembahasan tentang mistik ini, saya baca buku-buku pernah ada bab-bab tentang seseorang itu menikah dengan jin. Apakah manusia itu ada menikah dengan jin? Satu. Yang kedua, sekarang viral-viralnya pengobatan ibunda ya, yang diobati secara apa? Ilmiah juga secara apa? Nyanyian. Apakah pengobatan ibunda itu ada unsur-unsur jin? Yang ketiga adalah Bapak Ustaz menerangkan tentang apa ciri-cirinya jin. Apakah Bapak Ustaz juga bisa melihat jin? 3, enggak 4 Pak. Apakah ada manusia kawin dengan jin? Ada Pak. Ada. Apakah jinnya itu yang menyerupakan kepada manusia? Apakah manusia yang masuk ke dalam alam jin? Kan ngaten nggih. Tapi yang banyak itu jinnya itu yang masuk ke dalam dunia manusia. Karena apa? Karena kita tidak bisa tasyakul menyerupakan diri kepada mereka, masuk ke alam mereka tidak bisa, Pak. Kecuali mereka membawa kita masuk ke alam dunianya. Jadi pernah Rasulullah itu malam-malam tidak diculik. Rasulullah kok diculik? Pernah kan mendengar atau membaca itu? Karena memberikan pengajaran kepada kalangan jin, maka Rasulullah masuk di dalam dunia jin. Para sahabat Rasulullah semua, kamu semua jangan keluar dari lingkaran ini. Kan gitu kan? Jadi para sahabat itu ada dalam lingkaran itu. Rasulullah masuk ke alam jin. Apakah Rasulullah masuk? Tidak. Rasulullah dibawa masuk. Maka ketika orang itu nikah dengan jin, kan gitu. Apakah ada? Ada. Bagaimana prosesnya? Bagaimana main sepak bola? Bagaimana? Ya wallahu a'lam Pak. Saya tidak bisa menerang secara detail karena saya nggak pernah kawin dengan jin. Tapi adakah? Ada. Dan itu kadang sebagai mahar. Nek kon kepengin ini, ayo kawin bareng aku. Ada seperti itu. Maka di hotel nomor 13 atau nomor berapa gitu loh Pak. Pun usah diapalakan. Di sana itu ada prosesi, jika kamu mau begini maka harus nikah dulu dengan saya. Nikah dengan saya itu dengan siapa? Jin.
Jenengan kok kados kepengin kawin kali jin ngoten Pak. Kok metenteng ini kalau sah. Yang kedua tadi apa Pak? Apapun pengobatan yang dilakukan manusia, lihat dulu manusianya. Jane mboten usah disebutaken namine Pak. Mergi napa nek nyebutkan namanya itu sudah apa ya, masuk privasi. Fulana ngono nggih. Jika fulana itu tidak menutup aurat, satu, secara syar'i sudah melanggar. Itu gampang saja Pak. Orang yang ngobati aja nggak nutup aurat, maka di mana letak syar'inya? Yang kedua, mengobati manusia itu yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Sembuh tidak sembuh Allah. Kita itu hanya sebagai perantara berdoa atau meminta kepada Allah. Lah kok nyanyi tambahan? Oh Gusti Allah kok tidak nyanyi? Masuk napa mboten? Mboten masuk. Maka berdoa dengan khusyuk ya Allah. Maka kalau ada orang meruqyah orang sakit itu Pak, sebetulnya walaupun tanpa mengelak, menarik atau melakukan perbuatan apa-apa, itu sebenarnya nggak ngefek itu Pak. Karena kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Itu. Yang ketiga, apakah Pak Ustadz pernah melihat jin? Iya. Tapi jin yang sudah menyerupakan dirinya menjadi makhluk, bukan jin asli Pak. Jin asli itu tidak bisa dilihat oleh kita ini. Pengecualian para nabi dan rasul. Karena itu memang dipilih Allah untuk bisa melihat. Kita ini nggak bisa melihat langsung wajah jin asli. Tapi kalau jin itu sudah menyerupakan dirinya pada makhluk, seperti sekarang ini Pak. Misalnya ya, saya meruqyah secara massal. Loh, dadak keluar dari penjenengan nih semacam binatang, kelabang atau ular dan lain jin Pak itu Pak. Mau dipraktekkan Pak? Malam-malam Pak, ada masuk ke rumah saya Pak, subuh gitu, di bawah kursi saya Pak, ada ayam. Ayam Pak. Coba itu ayam siapa Pak? Rumah saya enggak gede. Enggak mungkin ada ayam masuk. Tiba-tiba di bawah kursi saya ada ayam. Siapa itu Pak? Ketika saya mengobati manusia, seorang itu keluar dari tunggannya itu kelabang Pak. Siapa itu Pak? Berarti jin itu kalau sudah menyerupakan diri menjadi makhluk, baru kita bisa nampak. Kalau wajah asli kita tidak bisa Pak. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Dia bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat dia. Maka di sini yang hadir ini Pak, kira-kira apakah ada jin? Ada. Jin dalam bentuk yang asli, bisa ikut mendengarkan pengajian. Dadak kemudian ada cacing Pak berjalan. Siapa itu Pak? Jin. Kan enggak mungkin di masjid yang bagus seperti ini ada cacing jalan-jalan, kan enggak mungkin. Berarti itu penjelmaan dari jin. Mudah-mudahan setelah ini ada cacing lewat atau ada. Mantep Pak. Sampun nggih? Iya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suhardi. Yang saya tanyakan, tadi di depan Ustaz menyampaikan bahwa ada permasalahan dalam kehidupan. Suatu misal punya seseorang yang sudah berusia 30 tahun ke atas, kemudian belum dipertemukan jodoh, atau pasangan suami istri yang sudah menikah sekian tahun, sekian belas tahun belum diberikan keturunan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusi dan jalan keluarnya? Terima kasih. Konsep jodoh Pak, Allah menentukan kapan orang itu nikah. Kan ngoten nggih? Sudah ada. Hari hanya kapan, di mana, dengan siapa, sudah ada.
Tapi kita tidak tahu dengan siapa, kapan, di mana. Maka kita menjemput jodoh itu. Kita jemput, Pak. Menjemput itu yang namanya menjemput, Pak. Bisa cepat, bisa lambat. Kadang yang dijemput juga begitu, Pak, masalah. Kita janjian sama di Juanda. Kita jemput jam 8. Pesawatnya delay. Siapa yang salah, Pak, itu? Berarti penjadwalan. Gambaran jodoh seperti itu, Pak. Tapi siapa jodoh kita? Ialah siapa yang ada dalam cermin itu. Jadi kita ngilu, Pak. Nah, ketika kita pakai kopiah, maka istri kita pakai jilbab. Setuju? Kalau kita sobo warung, bojo kita ya udah warung. Kenapa mboten? Nek kita sobo masjid, bojo kita ya udah masjid. Pertanyaannya, orang ini cantik, bagus, berharta dan lain-lain. Kok yo gak payu-payu kan ngoten nggih? Mboten tepi-tepi misanan kula piyambak. Dosen Unmu Surabaya S2 cantik anak orang kaya. Ketika laki-laki masuk meminang selalu gagal. Kenapa? Ditanya, wajahnya jadi buruk, Pak. Wajah perempuan jadi buruk, Pak. Misalnya ibu-ibu ini kan cantik sedaya nggih. Nggih ngoten lho, Bu. Lho, barang dilamar kok dadi elek iki lho. Tiang jaler niku masih wong wedok gak duwe titik-titik gak apa-apa, sing penting ayu. Nggih napa mboten? Wong lanang aja lek jawab nggih sing lanang. Tiang jaler-jaler niki nek delek bojo masih gak suka-suka titik jek sing penting ayu. Nggih napa mboten? Ge sugodaya cek pantes digandeng cek pantes ngono lho. Wis endek elek, ireng pesek, rambutnya berintik, masih pahal lho gak gelem yoan. Mungkin apa mboten? Tapi nek oleh ayu iku piye ngono lho. Tapi nek estri padha jaler mboten boleh gandengi. Boleh napa? Duwike. Elek-elek didik sing penting kandel dompete. Niku teng estri. Maka jarang orang laki-laki gak payu rabi niku. Mergi napa? Nyambut gawe sing nyereng duwite akeh baris wong wedok-wedok niku. Nggih napa mboten? Ha iki nganti iki termasuk jin ganggu ya. Iya. Jin ngamuk iki. Sudah. Nggih, sampun. Kadang jin ini nggih ngamuk, Pak. Mergi ini kan ngonceki jin, Pak, ngoten lho. Jadi ketika ada orang melamar, wajahnya jadi buruk. Padahal aslinya orang itu enggak buruk, cantik, Pak. Kok tahu? Orang yang ngelamar ditanyai, Pak. Lho, kenapa nak kok? Lah wong Allah, Bu. Allah. Siapa yang membuat Allah? Kan? Ya jin itu. Bagaimana solusinya? Ruqyah, Pak. Di ruqyah. Ruqyah itu bisa di orang lain yang meruqyah atau orang itu sendiri yang harus meruqyah dirinya sendiri, ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu apa? Panjang lebar, Pak, ini kalau diterangkan, Pak. Kan gitu. Enggak cukup 1 jam. Lalu kemudian ada orang sudah lama nikah, dua-duanya sehat. Tapi kenapa enggak punya keturunan? Karena nggih, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Ngata-ngatakan astagfirullah. Pasti pada diri orang itu ada kesalahan yang Allah belum memberikan. Atau mungkin dia berinteraksi dengan sesama manusia yang manusia itu belum memberikan. Maka astagfirullah itu, Pak, bisa mendatangkan air hujan yang lebat, harta benda dan anak-anak wabanin. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lama menikah kok kemudian tidak punya keturunan dan kedua-duanya sehat, ada satu resep Nabi Ibrahim dulu. Lama kan Nabi Ibrahim kali istrinya nggak punya keturunan, nggih.
ibu-ibu harus mempersilahkan suaminya untuk menikah satu lagi. Angsal nggih? Lah mantun niku wis Mas masalah ngono iku sing wedok wis gak wis mboten purun pokoke. Padahal itu sebagai pancingan kan ngoten. Begitu mbok tuwa ditinggal karena kawin mbok nom hamil engko mbok tuwa lak. Nggih napa mboten? Monggo dipraktekaken. Kan tidak punya anak, itu mobil yang ada di kesehatan, mobil. Itu kalau bicara medis Pak, ini kan bicara non medis. Jadi orang itu kenapa kok begitu? Kan gitu kan Pak. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana memperbanyak membaca astagfirullah. Dan ini kalau dirunut kepada tadhkiyatun nafas, ada lagi Pak pembelajaran. Supaya bagaimana kita mempunyai keturunan yang soleh, yang solehah, yang banyak. Ada Pak. Tadhkiyatun nafas namanya itu Pak. Karena waktunya terbatas maka kita nggak bisa menerangkan secara detail masalah itu Pak. Cuman ya ngadah-ngadahaken astagfirullah. Kapan itu dibaca? Sak mantune salat tahajud. Kedah mantun saderenge salat subuh. Ping pinten? 100. Dados mantun tahajud niku nggih. Ada satu doa yang doa itu jika diucapkan kita enggak berharap dunia tapi dunia itu yang ngubur kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Dimaknani direng sepi Pak. Insyaallah sing dodol-dodolan bumbu, dodol-dodolan iwak, dodol-dodolan onde-onde laris manis. Insyaallah. Sing durung payu-payu rabi, sing durung payu insyaallah segera akan mendapatkan bojo. Sing gak duwe anak segera insyaallah mendapat keturunan. Sing wis duwe bojo mboten niku Pak, astagfirullahaladzim, muga-muga nanti paringi bojo maneh dadi loro. Oh, sing lanang-lanang amin tapi sing wedok aku gak seneng lho sate. Lara kabeh aku ngene iki nek diwayu aku. Jadi itu Pak. Sampun nggih? Pak Haris nyuwun kula paring alamat, kula sedih kula niki kena dibuluki mriku pripun kula. Nama Rusian, status duda, anak 4, alamat Betung Panceng Gresik, nomor telepon 0812 30 30 60 88. Kurang jelas. Oh pelan-pelan. Nama Rusian, alamat Betung Panceng. Jenengan niku pripun to, Bu? Keras napa pelan? Oh keras. Keras pelan. Nama Rusian. Status duda cerai, duda mati Pak. 2 tahun yang lalu istri saya meninggal. Tapi pun melotot ngoten jenengan. Sing wedok itu melotot kabeh. Anak 4. Kok kaget jenengan anak 4? Jenengan nulis napane to, Bu? Nomor telepon apa? 0812. Tapi pun malam-malam kalau telepon. 0812 30 30 60 88. Ngotot temenan ya sing gitu. Makin jenengan tanggal Pak Haris lah, oke. Ibu Bapak yang saya hormati, semua orang yang mau berhubungan dengan saya harus melalui satu pintu Pak Haris dulu. Jangan langsung ke saya. Ayo ke Pak Haris dulu. Kalau Pak Haris nggih kula nggih, nek Pak Haris mboten kula mboten. Sampun nggih.
Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.